Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basofi Sudirman, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung, dengan NIM 50120111004. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana cara untuk mengolah data atau menganalisis data hasil kuesioner penelitian kuantitatif. Baiklah, di sini bisa kita lihat proposal penelitian kuantitatif yang telah saya susun sebelumnya dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Nah, setelah kita susun proposal penelitiannya, maka selanjutnya kita akan membuat kuesioner, yang mana kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mewakili variabel bebas dan juga variabel terikat kita. Yang mana variabel bebas dalam kuesioner kita ini adalah pola asuh orang tua, sedangkan variabel terikatnya itu pembentukan karakter mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Nah, bisa kita lihat di lembar paling bawah ini, saya lampirkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disebarkan di kuesioner sebelumnya, yang terdiri dari pertanyaan 1 sampai 10 itu untuk menjawab variabel bebas pola asuh orang tua, sedangkan pertanyaan 11 sampai 20 itu untuk menjawab pertanyaan terkait variabel terikat kita, yaitu pembentukan karakter mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Jika telah kita sebar kuesioner dan telah mendapatkan hasil jawaban dari para responden kita, maka kita masukkan data tersebut ke Excel. Lalu kita coding. Nah, seperti inilah tampilan data kuesioner kita yang telah dijawab oleh responden yang kemudian kita coding. Proses pengkodingan sendiri adalah proses kita mengganti jawaban serta bagian-bagian dari kuesioner kita itu dalam bentuk angka-angka. Karena di SPSS nanti yang akan kita gunakan sebagai media untuk menganalisis itu tidak bisa menggunakan huruf, sehingga harus dianalisis menggunakan bentuk angka-angka. Nah, coding jenis kelamin itu kita ganti dengan laki-laki, kita ganti dengan 1, sedangkan perempuan kita ganti dengan 2. Coding jurusannya juga kita ganti sosiologi 1, ilmu politik 2, hukum 3, dan seterusnya. Untuk coding pertanyaan juga kita ganti bahwa jawaban setuju itu kita ganti dengan angka 1, jawaban ragu-ragu kita ganti dengan angka 2, jawaban tidak setuju kita ganti dengan angka 3. Nah, jika telah kita coding jawaban serta identitas dan juga berhubungan dengan jawaban responden kita susun atau kita rangkum jawaban dari hasil penjumlahan variabel X dan Y dari seluruh pertanyaan yang telah dijawab oleh responden. Seperti ini. Pertanyaan 1 sampai 10 yang merupakan pertanyaan untuk menjawab variabel X itu kita jumlah dari seluruh responden itu berapa. Misalkan responden 1, jawaban dari 1 sampai 10-nya itu berapa? Seperti ini. Dan seterusnya sampai ke 65 responden kita. Begitu pula untuk pertanyaan 11 sampai 20 yang merupakan jumlah variabel Y untuk menjawab variabel Y ya, yang disusun dari pertanyaan 11 sampai 20. Kita jumlahkan dan hasilnya seperti ini. Jika telah kita jumlahkan, selanjutnya jumlah jawaban variabel X dan juga jumlah jawaban variabel Y kita copy dan kita masukkan ke SPSS untuk kita lakukan analisis. Seperti ini. Ini merupakan hasil data di SPSS yang telah kita setting
sehingga berbentuk seperti ini. Ada kolom X dan juga kolom Y. Dan juga angka hasil dari penjumlahan variabel X dan juga Y sebelumnya. Jika kita masuk ke variable view, kolom nama yang sebelumnya kosong itu kita gantikan dengan X dan Y sebagai perwakilan variabel X dan juga variabel Y. Sedangkan untuk kolom tipe dan juga kolom ini tidak perlu kita ganti, hanya di kolom desimal yang sebelumnya 2 kita ganti dengan 0. Sedangkan untuk kolom label itu kita rubah yang tadinya kosong dengan pola asuh orang tua dan juga pembentukan karakter mahasiswa. Nah, jika telah kita ganti, kita setting di kolom data view dan juga variable view, maka langsung saja kita analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Langsung kita klik. Sebelumnya ini kita kembalikan dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, variabel X yang merupakan variabel bebas, yakni pola asuh orang tua itu kita masukkan ke bagian independen. Sedangkan pembentukan karakter mahasiswa itu kita masukkan ke kolom dependen. Kemudian langsung saja kita klik OK untuk mulai menganalisisnya. Nah, jika kita klik OK, maka akan langsung terlampir hasil analisis dari variabel kita, dari variabel bebas dan variabel terikat yang telah kita miliki. Nah, untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas kita, yakni pola asuh orang tua, terhadap variabel terikat, yakni pembentukan karakter mahasiswa Universitas Bangka Belitung, kita langsung saja fokus ke kolom ANOVA. Di kolom ANOVA ini kita fokus ke bagian paling akhir, yaitu bagian signifikasi. Artinya, jika signifikasi itu kurang dari 0,05, maka ada pengaruh antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Sedangkan jika lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, bisa kita lihat di layar kawan-kawan, di kolom signifikasi ini terlampir angka 0,02. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas kita, yakni pola asuh orang tua, terhadap variabel terikat, yakni pembentukan karakter mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Nah, jika telah terbukti bahwa adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka langsung saja kita simpan hasil analisisnya ke laptop kita yang nantinya akan kita lampirkan sebagai bentuk akhir dari proses analisis kita. Sedangkan di bagian ini koefisiensi dan juga hasil-hasil ini akan mewakili juga bahwa variabel bebas yang kita miliki dan juga variabel terikat yang kita miliki itu ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya terkait bagaimana menggunakan analisis regresi linear sederhana dari data kuesioner yang telah kita sebar, yang kemudian kita olah di Excel dan kita masukkan ke SPSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.